Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi ya. Saya masih cukup muda ya, lahir November 1954 ya, termasuk kelompok baby boomers ya. Sejak SD saya kelas 3 sampai SMA saya di Probolinggo ya. Sebelumnya ikut nenek di Yosewilangun, Lumajang. Dan sejak SD kelas 3 itu sampai SMA saya sudah berbisnis di sekolahan. Ya, mula-mula jualan permen di sekolah, jual gorengan, kemudian SMP, SMA itu saya beternak ikan hias ya, segala macam ikan hias saya ternak dan hasilnya saya jual gitu ya. Nah, kemudian saya lulus SMA, kuliah di kedokteran UNER, masuk 73, keluar 80 ya. Saat wisuda alhamdulillah saya dapat predikat lulus tercepat ya, karena saat itu pendidikan dokter di UNER itu 8 tahun dan saya bisa memotong 7,5 tahun ya. Nah, selama di kedokteran saya bertukang itu membuat meja belajar, rak buku dan lain-lain untuk teman-teman yang kaya gitu ya. Nah, setelah lulus tahun 80 saya dinas di Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban, kemudian ke Puskesmas Montong ya. Dan awalnya saya tidak ingin spesialisasi karena tidak mampu ya, tapi seorang teman Dr. Imam Wahyudi SPUG menyarankan saya untuk spesialisasi gitu ya. Dan akhirnya saya mengambil spesialisasi Obgyn di UNER. Dan lulus tahun 93 saya minta ditempatkan di Pacitan ya. 3 tahun kemudian saya minta pindah ke Malang. Nah, di Batu saya membuat rumah dan sekaligus klinik tempat saya praktek ya. Dan rumah dan klinik yang sekarang menjadi hotel itu saya buat sebagus mungkin karena saya berharap bisa tinggal di sana seumur hidup saya ya. Nah, tahun 97 Bapak Ibu, setelah klinik dan rumah itu jadi, ada seorang ibu menawarkan buku anak-anak ya, datang ke rumah ya. Dia mengaku istri dokter, setelah suaminya meninggal dia harus bekerja karena anaknya masih butuh dana ya. Dan saya pikir ya biasa sajalah, itu roda nasib ya, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Nah, tapi 1 minggu kemudian datang lagi seorang ibu usia sama 50 tahunan juga di atas saya gitu ya, menawarkan asuransi ya. Beliau cerita dulu agen asuransi, kemudian menikah dengan seorang dokter, sekarang suaminya meninggal dan dia terpaksa bekerja lagi. Nah, saya mulai berpikir Bapak Ibu, ini mengapa ya seorang dokter senior meninggal, istrinya harus bekerja lagi gitu ya? Padahal harusnya kan sudah banyak yang didapat. Besoknya di ruangan bidan Bapak Ibu, di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ruang kandungan, ruang obstetri ya, ada ibu-ibu tua usia 50-an ya, sedang membagi-bagikan baju ke bidan ya. Dia janda dokter juga ya, sedang mengkreditkan baju. Wah, saya shock Bapak Ibu. Jika ada 1 orang janda dokter itu kebetulan, tapi kalau ada 3 janda dokter dipertemukan saya, pasti ada pesan dari atas yang harus saya cermati ya. Dan sorenya saya sudah tahu apa pesannya ya. Saat itu saya berdiri termangu di gazebo yang letaknya di Bukit Buatan gitu ya, di pojok belakang halaman rumah saya. Dari sana saya melihat kehidupan saya yang lumayan mewah, ada kolam renang, taman anggrek bulan yang indah ya, tempat bermain anak-anak yang lengkap. Jika terjadi sesuatu dengan saya, istri saya harus bekerja untuk membiayai semuanya itu gitu ya. Maka saya mulai membaca banyak buku-buku keuangan ya. Dan tahun 99 kalau tidak salah ya, pada saat saya ke toko buku Gramedia, tiba-tiba ada 2 buku yang seperti meloncat ke depan saya gitu ya, dan saya akhirnya membelinya. Itulah buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant ya, dari Robert T. Kiyosaki. Saya membacanya dan semakin shock saya membaca buku itu.